sahabat Benny Gokil, ketemu lagi di kolam itu ya, kolam nila yang di sini menggunakan sistem ganti air atau sirkulasi ganti air. Apabila airnya udah keruh, kita kurangin 20% sampai 30% air, terus kita tambah 20 atau 30 air bersih gitu ya. Pokoknya pengurangan 20 sampai 30%, penambahan air bersih 20 sampai 30%. Oke, kemarin di komentar video Benny Gokil yang tentang ikan itu ada collab, ada yang gagal. Nah, itu ada yang komen bahwa kenapa nggak meniru aja gitu lah. Ntar kita ulas ya men ya di video kali ini. Oke, ikutin terus video Benny Gokil yang penting ini. Ikutin. Halo sahabat Benny Gokil, menanggapin komentar dari sahabat Benny Gokil. Om, kalau hanya melihara atau budidaya ikan nila, nyontek aja om, atau copy aja di video orang lain atau contoh-contoh yang lain. Tujuan saya untuk membuat video ini bukan untuk mencari hasil atau berpikir tentang laba ruginya, tapi saya pengen edukasi, terutama mengedukasi saya sendiri tentang kesulitan dan kelemahan dan kelebihan daripada sistem-sistem cara memelihara atau berbudidaya ikan nila ini. Contohnya saya akan pelajarin tentang perbedaan antara menggunakan air sumur, air pump, ataupun air alam. Dan sistem pun juga mungkin lain-lain, ntar ada sistem filterisasi terhadap airnya, atau penggantian air, atau secara bioflok. Nah, sistem-sistem itu juga harus kita pelajarin secara detail, nggak bisa langsung untuk menyontek gitu, karena kita menentukan suhu atau suhu air ataupun pH air itu dipengaruhi dengan suhu lingkungan kita juga. Kita berada di lingkungan yang suhu berapa. Mungkin di pegunungan sama di dataran rendah juga lain suhunya. Begitulah sahabat Benny Gokil. Makanya kita awalin pembelajaran ini. Pertama mungkin tentang air. Nah, kalau di kolam Benny Gokil ini kita menggunakan sistem pergantian air, sirkulasi air untuk mengganti. Nah, jadi kita mengurangin air kolam yang merasa udah kotor, atau menurut kita udah kotor, atau ikan-ikan itu udah nggak nyaman di kolam yang airnya itu keruh. Nah, kita bisa mengurangin air antara 20% atau sampai 30%. Nah, kebetulan untuk di kolam saya ini itu menggunakan air pump. Nah, jadi kadang tidak sesuai mengandung banyak banget kaporit atau kimia-kimia yang lain gitu. Nah, kadang kita harus endapkan dulu. Nah, penggantian air itu juga harus kita lihat diganti dengan air apa. Nggak bisa kalau diganti dengan air sumur beda lagi, diganti dengan mata air pegunungan juga beda lagi. Seperti itu. Makanya harus kita pelajarin, harus kita teliti kondisi airnya. Pertama seperti itu. Kalau melihara ikan kan terutama kan airnya dulu gitu. Kita cocokin dengan habitat asli daripada ikan tersebut gitu. Nggak bisa kita pukul rata antara miara ikan nila di pegunungan, air pegunungan ataupun dataran
rendah itu pasti berbeda, sumber airnya juga beda, suhu lingkungan atau suhu air juga berbeda. Begitu teman-teman sahabat Beni Gokil. Nah ini di kolam ikan kita ini alhamdulillah ini lagi bagus-bagusnya ini kondisi air, walaupun dari air pump tuh cara gerakan ikan ataupun cara ikan itu makan. Nah itu ikan sehat sama ikan nggak sehat udah bedanya udah jauh banget. Nah itu di faktor utama itu adalah kondisi airnya, kondisi air pokoknya paling utama gitu. Nah sama kondisi apa ya, tebar kepadatan. Nah tentang kepadatan ikan tersebut, kepadatan tebar lah gitu. Kalau volume air sama kepadatannya itu tidak seimbang, nah itu juga harus kita koreksi, tidak bisa kita samakan dengan tebar yang istilahnya normal. Tebar padat mungkin ya kalau di sistem ganti air ya mungkin semakin banyak untuk mengganti airnya gitu, semakin sering untuk mengganti airnya. Dengan sistem filterisasi mungkin sering banget juga untuk mencuci filternya, seperti itu teman-teman. Ini kondisi ikan di dalam kolam kita ini sehat-sehat ya. Dan kita kemarin juga menambahkan aerator tuh untuk menambahkan biar ada gelembung-gelembung yang di situ ada butiran-butiran oksigen yang terkandung di dalam air kolam gitu. Gunanya aerator juga banyak sekali ya, ada di video Beni Gokil yang menerangkan tentang fungsi daripada aerator. Nih alhamdulillah ikan kita sehat-sehat. Itu semua tidak lain kita harus jeli untuk mengontrol airnya dan kondisi ikan nila tersebut. Terima kasih. Oke sahabat Beni Gokil, itu tadi jawaban dari saya kenapa nggak mengcopy sistem ataupun cara dari kolam-kolam yang lain yang ada di YouTube di channel YouTube tetangga ataupun teman-teman kita. Begitu. Semoga bermanfaat dan selalu ikutin channel yang gokil, yang di situ bukan niat untuk mengguruin tapi untuk sharing ya men ya, untuk saling sharing ya. Pokoknya kita pengalaman udah pasti kurang men gitu. Soalnya kita cuma sadar saya cuma makhluk, pasti ada kekurangan. Oke. Terima kasih. Beni Gokil Uhui. Jangan lupa like and subscribe di Beni Gokil.